Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib Masjid At-Tahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu di dalam lindungan rahmat, inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diberikan anak keturunan yang saleh dan salehat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian pembahasan daripada surah Al-Kahfi. Sebagaimana landasan kita, Rasulullah SAW bersabda, ya, man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatin minal jumu'ati, ya, adha'a lahu nurun bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam hari Jumat, maka Allah akan terangi baginya cahaya di antara dua Jumat. Adha'a lahu nurun, ya, akan diberikan sinar baginya dari cahaya. Sudah sinar cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya benar-benar, ya, blessing, ya, between two weeks. Jadi kalau kita baca saja kadang tidak cukup, tapi harus juga ada tadaburnya. Dan kita mau bahas tentang ujian yang kedua. Ujian yang pertama adalah ujian keimanan. Kemarin itu contohnya siapa? Yaitu 7 orang pemuda yang lari ke dalam gua, kemudian ditidurkan selama 309 tahun, menyelamatkan akidahnya. Kita yang ringan aja, ujian dalam menuntut ilmu. Ya, ini adalah problema terbesar kita. Dan sebenarnya, ya, kelemahan kita dalam mujahadah, dalam bersungguh-sungguh menuntut ilmu, sebenarnya ini menghasilkan sesuatu yang besar juga kerugiannya. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya la abrahu hatta, ya, ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Kata Musa, aku tidak akan berhenti, ya, dari perjalanan ini sampai aku menjumpai dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya. Ini semangat yang dicontohkan Musa kepada muridnya Yusha bin Nun dalam menuntut ilmu. Tapi ternyata mengapa digabungkan dengan kisah dua anak yatim yang dia itu mempunyai dinding yang hampir roboh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana tahta, ya, wa kana tahta apa namanya, fantalaqa. Kita apa ayatnya Pak Haji? Ya, wa kana, lanjutkan ayatnya. Ayat 62 ya. Dan dia ketika Nabi Musa itu ayatnya kan di satu frame kan dengan tentang dua anak yatim yang dindingnya itu mau roboh, ya, dindingnya mau roboh. Kemudian diutuslah 3 orang nabi, ya, diutuslah 3 orang nabi, dua orang nabi, dan satu lagi belum menjadi nabi.
yaitu Nabi Yusha bin Nun, untuk memperbaiki dinding tersebut, ya, untuk memperbaiki dinding tersebut. Ini maknanya apa? Maknanya ini ada kaitannya dengan orang yang menuntut ilmu. Saya akan bacakan dulu ayatnya, ya. Bahwasanya fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Maka keduanya bertolak sehingga mereka menjumpai penduduk negeri yang tidak mau memberikan makan, ya, tamunya. Itu di ayat 76, ya, di ayat 76 atau 77. Bayangkan dua anak yatim yang mempunyai harta simpanan orang tuanya di bawah rumahnya, yaitu kanzun lahuma, seperti harta karun bagi keduanya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, ya, itu adalah lempengan-lempengan emas yang di dalamnya tertulis, ya, tertulis tentang keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dikatakan itu kanzun. Ya. Apa katanya? Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minina fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya adalah mukmin. Ujian yang kedua yaitu ujian dalam menuntut ilmu. Kalau kita perhatikan dari ayat 62 itu sampai ayat 85, kisah Nabi Musa, ya, menuntut ilmu dari Nabi Khidir, ternyata hasil daripada ilmu pengetahuan itu adalah bahwasanya kita tidak boleh hanya mementingkan, ya, layar dunia saja, tetapi kita harus melihat kepada tirainya Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya adalah ketika kita, ya, memutuskan tentang keputusan dunia, maka ingat-ingatlah kampung akhirat. Kemarin udah ada contohnya saya sampaikan. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, pandang negeri akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata akibat dari menuntut ilmu ini, banyak hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa selama ini itu terungkap. Ya, yang antara lain apa? Contohnya kalau orang tua sudah soleh, sudah mukmin, ya, bahkan Allah sendiri nggak mau kasih dia anak yang bisa menghancurkan agamanya. Ini di ayat 80, di ayat 77, di ayat 80 ini. Coba diperhatikan di ayat 80. Saking ayahnya itu beriman dari mana? Dari menuntut ilmu. Akhirnya apa? Allah sendiri meminta Khidir untuk, ya, agar anak itu tidak dihidupkan lagi. Karena apa? Karena berbahaya bagi kedua orang tuanya yang beriman. Dan nanti kami akan ganti dengan anak yang soleh. Ini akibat dari menuntut ilmu loh. Sabar dalam majelis taklim banyak. Tidak ada kata terlambat. Mungkin ada yang bilang anak kami udah besar-besar, mungkin kajian ini bukan untuk kami. Enggak. Ya, Al-Quran ini kan sifatnya, ya, hudan lil muttaqin, petunjuk, tidak terikat waktu. Hudan di situ bentuknya apa? Masdar. Ya, tidak terikat waktu. Akan menjadi petunjuk, ya, pada generasi apapun, pada zaman apapun, dan pada umur kapanpun. Ya, tidak peduli dia muda, tidak peduli dia seorang yang setengah muda, atau tidak peduli dia seorang tua. Petunjuk seumur hidup. Jadi keutamaan dari menuntut ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir adalah Allah buka satu rahasia, bahwasanya kadang-kadang bahwasanya Allah itu sebenarnya tidak akan membiarkan orang mukminin itu, ya, diuji dengan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan
suatu beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Ini hubungannya dengan ayat ini. Jadi segala sesuatu yang membina kita sekarang, ujian yang ada di hadapan kita sekarang ini, itu semuanya Allah beri karena kita memang bisa memecahkannya. Atau dengan ujian itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah itu di utara sana dia nggak cerita bapak itu tentang bagaimana cobaannya dengan 5 orang anaknya yang sudah besar-besar. Tetapi ada orang yang cerita dengan saya, katanya materi bapak itu katanya itu sepertinya kita kena tembak semua, katanya begitu. Kemudian saya datang lagi ke tempat itu untuk berdakwah. Bapak itu baru ngomong bahwasanya semenjak saya ceramah tentang bagaimana menuntut ilmu, majelis taklim, kemudian qiyamul lail, itu sebenarnya, kemudian sholat subuh berjamaah, itu sebenarnya membantu kita untuk melembutkan hati anak kita, dan itu terjadi kepada dirinya. Ada anak gadisnya yang tadinya memang tidak sholat, tidak menutup aurat, tapi karena bapak itu pegang yang saya katakan sholat subuh berjamaah, kalau ada majelis taklim datang, sabarkan badan kita itu untuk duduk, walaupun kita nggak paham. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Dengan 3 hal ini, insya Allah akan bisa melembutkan hati anak kita. Bahkan Allah akan beri lebih dari apa yang kita pinta. Datang lagi saya setahun kemudian, dia mengatakan, saya nggak tahu Pak Ustadz, tiba-tiba anak saya itu memutuskan untuk berhijab, dan anak laki-laki saya 2 orang yang mereka itu dikatakan playboy lah minta untuk dilamarkan seorang gadis yang bisa membimbingnya kepada jalan yang lurus. Bahkan pada saat itu menantunya tengah hamil, dan bapak itu bahagia sekali. Apa yang bapak amalkan, yang saya pun udah lupa kan, yang seperti saya bilang, katanya sholat subuh berjamaah, kalau ada majelis taklim kita duduk bersabar, dan yang ketiga meminta kepada Allah dengan qiyamul lail. 3 hal ini aja. Ternyata yang dia minta cuma apa? Dia nggak minta anaknya tutup aurat, dia minta anaknya dilembutkan hatinya. Tapi Allah beri lebih dan lebih. Jadi kadang-kadang ada, misalkan kita punya 5 anak nih, 1 di antaranya inilah yang memang membuat hati kita itu susah, membuat hati kita itu tidak merasa tidak berhasil sebagai orang tua. Maka jangan diratapi. Ambil sajadah, sujudkan di malam hari, kemudian hati anak itu berangsur-angsur akan lembut. Akan lembut itu. Kan itu dikatakan di dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Intinya kalau kita maju menantang untuk menolong agama Allah, itu Allah akan memberikan satu kejutan yang selama ini tidak akan kita sangkakan. Kita maunya begini, ternyata Allah kasih lebih. Jadi kadang-kadang anak yang membuat kita susah hati itu, sebenarnya itulah anak yang membawa kita ke surga. Karena dia kita bangun malam, karena dia kita perjuangkan untuk menjadi hamba yang saleh. Karena apa? Karena diuji dengan anak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan orang beriman itu diberi fitnah sesuatu yang tidak dia sanggupi. Nah, inilah dalilnya di ayat 80. Allah nggak biarkan 2 orang beriman ini, ayah dan ibu, mempunyai anak seperti ini. Kadang-kadang Allah berikan penyakit, anak itu pergi, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Kenapa ya Ustaz? Lagi taat-taatnya kepada Allah, kami kehilangan anak kami. Begitulah yang namanya kehidupan. Jadi setiap dapat musibah,
ingatkan dengan kampung akhirat. Kembali ke ayat ini. Oh, bisa jadi Pak, anak kita itu nanti menjadi fitnah dalam keimanan kita. Maka kita berprasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Ini terkait dengan Nabi Musa menuntut ilmu ini. Sabar. Kemudian ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun dinding yang reot itu, yang hampir roboh itu adalah milik dua anak yatim di negeri yang pelit tadi. Negeri yang pelit siapa tadi? Yang gak mau menjamu Nabi Musa, Nabi Khidir dan muridnya Yusha bin Nun. Gak mau dijamu, saking kan pelitnya. Itu terlalu pelit. Sampai-sampai air putih pun gak dikasih. Maka bayangkan, ya, kalau wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah keduanya itu ada harta karun milik keduanya. Bayangkan itu harta karun kalau tersingkap di kampung yang dalamnya orang-orang pelit, ya, orang-orang yang tidak mau bersedekah, itu kira-kira harta karunnya diapain itu? Diambil lah. Apalagi itu anak yatim, mana ada statusnya di mata sosial, gak punya status, dia gak punya kekuatan. Siapa aja bisa menzoliminya, ya kan? Sedangkan kita kadang ada ayah, ada ibu, ada juga terjadi perampokan, penindasan terhadap harta. Apalagi dua anak yatim di negeri yang pelit. Ini lihat ini, Al-Quran mencoba mengimajinkan kita keadaan itu. Musa, Nabi Khidir dan Yusha datang ke negeri yang pelit. Ternyata di situ mereka disuruh membenarkan dinding yang hampir jatuh. Dan itu di bawahnya ada harta karun yang berupa nasihat-nasihat ayahnya tentang keimanan kepada Allah, dan itu ditulis di dalam lempengan-lempengan emas. Kemudian diimajinkan lagi oleh Al-Kahfi ini bahwasanya ini kan Musa datang dari negeri yang jauh, dari Yerusalem, Palestina, pergi kemana? Ke bagian Rusia sana, tempat yang dingin. Katanya ini di daratan Kaukasia, ya, di tempat yang dingin. Bayangkan 3 orang nabi, 2 orang nabi dan 1 calon nabi itu berjalan dari tempat yang jauh. Musa dan Yusha dari Palestina, dari Sinai, Mesir. Kemudian Nabi Khidir itu datang dari Irak bagian utara, ya, di daerah Laut Hitam. Mereka naik terus ke atas ribuan mil, ya, dan ternyata ada tugas ringan yang sebenarnya bisa Allah utus orang-orang soleh di dekat-dekat situ. Allah berikan ilham itu. Ada dinding anak yatim yang kalau dia bisa runtuh rumahnya, itu harta habis dah. Tapi Allah utus 3 nabi loh, 3 nabi bangun rumahnya, 3 nabi. Bayangkan, Allah ini mau mencoba menarik kita ini, menarik kita dengan membayangkan. Kalian gak mikir ini yang kami suruh ini untuk memperbaiki dinding yang hampir roboh ini 3 nabi. Siapa di atas dunia ini yang rumahnya dibangun oleh nabi? Kadang-kadang di Indonesia dia lagi renovasi rumah bulan Ramadan, bangun rumah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita, itu kan para tukang biasanya kan gak puasa ya. Dia gak mau puasa karena dia takut pingsan gitu. Ya, ada di Sumatera Barat itu katanya, saya gak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau saya gak puasa, kami gak ada, anak-anak gak ada untuk berbuka dan tidak ada untuk sahur. Karena kami adalah orang miskin dan pekerjaan saya adalah sebagai tukang. Orang-orang kaya di situ itu bangun masjid sampai 7M, 8M. Saya bilang masjid bukan yang utama karena masjid banyak. Ini orang-orang yang kerja tukang, ya, gak usah diliburkan. Paling tidak dia kerja setengah hari. Misalkan gaji 1 hari 150.000, dari bapak 80.000, dia kerja setengah hari 80.000. Jadi harta orang kaya itu bermanfaatnya begitu. Jangan hanya untuk, ya, istilahnya
show up yang bisa dilihat setiap hari. Wah, masjidku, orang sujud di dalamnya, orang berdoa di dalamnya. Tetapi orang di sekitar masjid itu, dia nggak puasa karena dia tidak punya uang dan dia pekerjaannya adalah pekerjaan kasar. Kan di Padang itu kalau kerja bangunan itu menantang matahari. Tapi banyak orang nggak terima, tetap ya datang lagi ke situ bangun masjid baru. Yang miskin itu ya tetap miskin. Yang anaknya nggak sekolah itu tetap tidak sekolah. Memang begitulah perjuangan dalam mengedukasi umat itu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada kadang dia menerima, ada kadang dia legowo, ada kadang dia merasa disindir, akhirnya dia nggak datang lagi. Ya. Ini ustaz ini menyindir terus, dia nggak mau datang lagi. Begitulah ujian dalam menuntut ilmu. Ya, itu bukan kalau ada di sini itu bukan orang yang pertama, tapi dia adalah orang yang jutaan yang telah ada para pendahulunya. Ini Allah coba ini. Di ayat 82 ini Allah mau bayangkan kepada kita. Kalian bayangin nggak 3 nabi ini bangun gubuk yang reot, harus jalan ribuan mil dari negerinya? Apa alasannya? Kenapa harus orang soleh? Itu lihat di ayat 82 sambungannya. Wa kana abuhuma salihan. Simpel aja jawaban Allah. Alasannya karena kedua orang tuanya adalah orang soleh, itu aja. Karena kedua orang tuanya orang soleh, Allah utus 3 nabi yang benerin rumahnya. Kita kadang yang benerin rumah kita nggak puasa, kita servis lagi, kita kasih sarapan, kita kasih teh, kopi. Kenapa ibu kasih kopi bulan Ramadan? Ustaz, kalau mereka nggak dikasih makan, mereka kerja asal-asalan. Yang bangun rumah kita itu orang berdosa, orang bermaksiat. Terus kita bilang, kita angkat tangan, ya Allah, berikanlah anak keturunan kami anak yang soleha. Bagaimana aku memberikan keturunan yang soleha? Rumahmu aja dibangun oleh pelaku maksiat. Kamu menservis orang untuk bermaksiat. Banyak di Indonesia seperti itu. Terutama ya ibu-ibu itu suka menservis dia makan-makan. Supaya apa? Tukang ini kerjanya rapi, ya jujur. Allahu Akbar. Ini lihat. Alasannya cuma satu, karena kedua orang tuanya saleh. Jadi maksudnya apa? Yang lebih dalam ini Pak, yang lebih dalam nggak usah lah, ya terlalu khawatir tentang masalah dunia, tentang masalah will, ya apalagi tentang masalah insurans untuk anak. Ya sekedarnya aja dibuatkan asuransi buat. Kalau ada, maksudnya jangan sampai 1 kali 18 jam cari uang hanya untuk meninggalkan warisan yang banyak. Bukan itu. Kalau kita pakai metode Al-Quran, ya justru ayahnya dan ibunya dulu yang memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Maka ketika dia badannya uzur, tiba-tiba ajal mendahuluinya, itu anak ada dalam jaminan Allah. Anak ada dalam jaminan Allah. Contohnya, ya berapa banyak anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak kecil, mereka jadi profesor, mereka jadi presiden. Haji Muhammad Soeharto jadi presiden, yatim sejak kecil. Kemudian siapa lagi? Kalau Probosi Tejo kan itu saudaranya satu ibu. Kemudian siapa lagi? Banyak, ya. Belum tentu juga anak yang dibesarkan oleh orang tuanya yang kaya raya akan berhasil menjadi orang. Enggak juga, banyak juga yang mati overdosis, ya, di penjara, ya. Bahkan berhasil dia menyekolahkan anaknya, tapi anaknya malah jadi koruptor, anaknya jadi pencuri. Itu ayah ibunya hidup loh, hidup ayah ibunya. Jadi bukan kita yang menjaga anak kita ini, tetapi Allah yang sudah menuliskan rizkinya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, yaitu sejak zaman azali. Ini contohnya ini. Ayahnya didahului oleh ajal, tapi Allah kan gak biarkan mereka. Orang tuanya pun tidak menyangka bahwasanya Allah akan utus 3 orang nabi untuk menjaga, caring untuk anaknya ini. Bayangkan,
Ya. Kita kapan aja bisa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Kapan aja bisa. Terus siapa yang akan menjamin kehidupan anak kita? Ya. Saya belum punya rumah, saya belum punya tabungan, saya belum punya mobil, ada pun semuanya ini semua masih cicilan. Hal itu yang menghantui kita sehingga kita bertekad, aduh, ya, saya ke masjidnya Ramadan aja lah. 11 bulan ini saya kumpulin duit supaya saya banyak meninggalkan harta kepada anak. Akhirnya, ya, akhirnya apa? Jadi hamba dunia. Karena apa? Karena mencoba menjadi Tuhan bagi anaknya. Di Indonesia itu kenapa banyak para ayah bermaksiat mencuri uang? Karena itu nggak belajar, nggak ngaji, nggak ada tauhid. Akhirnya dia mencoba menjadi Tuhan bagi anaknya. Jadi Tuhan. Anak mau kuliah ke Amerika 20 tahun lagi, ya. Semenjak itu dia udah nabung itu. Kalau nabungnya dari yang halal, ya alhamdulillah boleh. Tapi kalau nabungnya dari yang haram, Mas, kata istrinya, anak kita nanti mau masuk sekolah misalkan di Amerika, international student. Ini butuh uang ratusan juta. Kalau mengharapkan dari gajimu, Mas, gak mungkin kita bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Maka pergunakanlah jabatanmu, pergunakanlah kursimu untuk mempersiapkan pendidikan anak kita. Akhirnya kalau ada kegiatan, sisa anggaran dibawa pulang. Kalau ada kegiatan, di mark up. Bawa. Kenapa? Karena ayah mau jadi Tuhan bagi anaknya. Ya, kalau nggak karena ayah, nak, kamu nggak akan bisa sekolah ke Amerika. Akhirnya dia jadi Tuhan bagi anaknya. Karena kelemahannya, uzurnya, maka dia harus menjadi pelaku maksiat. Karena apa? Karena tidak mengaji, tidak menuntut ilmu. Inilah, kan gak ada hubungannya antara Musa menuntut ilmu dengan 3 kisah ini. Kisah kapal yang dibocorkan, kisah anak yang dihabisi nyawanya oleh Khidir, kemudian kisah 2 anak yatim yang punya dinding reog. Gak ada hubungannya. Tetapi digali oleh para ulama tafsir, dan mereka katakan bahwasanya inilah akibat dari para penuntut ilmu itu. Orang yang stay sabar dalam menuntut ilmu itu ternyata, ya, akibatnya besar. Akhirnya dia tahu, oh ternyata yang kami perjuangkan adalah kesalehan. Karena kalau aku tiba-tiba pergi, ya, maka Allah yang menjamin anak-anak kita itu. Ya, Allah yang menjamin kehidupan 2 anak yatim ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam memandang kampung dunia, maka hendaklah kita senantiasa mengikatnya dengan kampung akhirat. Kalau kita melihat perjuangan para penuntut ilmu itu dahsyat. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Al-Kahfi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada 2 ayat yang menceritakan tentang abawahu mu'minaini dan satu lagi abuhuma salihan. Kenapa disampaikan abawahu mu'minaini duluan? Yang pertama, kalau mau saleh harus jadi orang beriman duluan. Ya. Apa itu beriman? Dia yakin kepada Allah dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan prosedur Al-Qur'an. Ya, sekedar aja wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di atas dunia, tapi jangan lupa untuk menjaga kesalehan, karena itu nanti akan merubah, ya, beberapa keputusan-keputusan dari takdir Allah. Qadha itu apa? Qadha itu sesuatu yang akan menjadi ketentuan bagi diri kita, ruh kita nanti ketika di hari kiamat. Kalau takdir apa? Takdir itu yang gampang memahaminya adalah ketentuan Allah yang sifatnya itu hanya diberikan di dunia. Ya.
yang hanya sifatnya diberikan di dunia. Yang sudah ajal tidak bisa berubah itu apa? Adalah qadha yang telah ada di kampung akhirat, itu sudah ajal. Tapi yang bisa dirubah oleh ikhtiar manusia, itulah namanya takdir yang ada di atas dunia. Jadi keimanan bisa merubah takdir seorang anak, ya. Dan yang kedua, kesolehan kedua orang tua bisa, ya, mengakibatkan takdir yang baik bagi kedua anak yang ditinggal orang tuanya, ya. Jadi usahakan, ya, di dalam diri kita itu selalu disematkan, ya, kesolehan. Kesolehan ini harus dipaksa. Karena apa? Karena kita ini adalah makhluk yang ada sifat uzurnya. Kapan saja kita bisa pergi, kapan saja kita bisa sakit, kapan saja kita bisa tidak punya penghasilan. Tetapi yang namanya takdir, karena kesalehan itu bisa membawa kebaikan. Saya dulu dengar ada cerita orang kerja di restoran kena kecelakaan pekerjaan, kemudian dia harus dirumahkan selama 2 tahun karena kakinya tidak bisa berjalan 2 tahun itu. Ya, tapi memang dia adalah ahlul masjid, selalu hidupnya di dalam masjid. Kesempatan break itu, dia dari restoran dia akan pergi ke masjid itu. Tapi kata dia, waktu dia kecelakaan kerja, yang dapat dari pekerjaan itu hanya beberapa saja yang diberikan dari pemerintah atau pekerjaan. Asuransinya pun hanya cukup untuk bayar rental rumah saja dan makan seadanya. Tetapi, ya Pak, tahu nggak apa yang terjadi di dalam diri anaknya? Ternyata, ya, anaknya itu dapat beasiswa di Georgetown yang di Washington itu. Dapat beasiswa besar, ya. Walaupun dia tidak bisa ambil untuk membantu ayahnya, tetapi di satu kampung itu cuman dia yang lulus masuk ke sekolah senator terbaik di Amerika di Washington DC. Semua orang takjub. Kata orang, ya, kamu diberikan ujian tidak bisa bekerja, ya, tetapi, ya, satu kampung ini bangga. Karena apa? Karena anakmu berhasil masuk di kampus terbaik di Amerika, ya. Kemudian juga setelah itu, Pak, setelah itu tiba-tiba dia ditelepon dari kampungnya bahwasanya dia dapat warisan dari datuknya yang sudah dia tidak kenal. Uang itu dikirim, dia langsung daftar haji. Berapa satu orang? 15.000. Dia daftar 2 orang, 30.000. Ya, ternyata dari musibah itu, Pak, dia nggak mengetahui bahwasanya di belakangnya ada takdir Allah. Dia mengatakan kepada saya bahwasanya kajian surah Al-Kahfi 82 itu memang nyata. Jadi kita sibuk-sibuk pun persiapkan dunia, belum tentu juga kita bisa, ya, menjamin kehidupan anak kita. Nggak bisa. Jaminannya ada pada Allah, ya, jaminannya ada murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ujian bagi para penuntut ilmu. Jadi kalau orang yang dia istiqomah untuk ilmu, insya Allah banyak yang akan diraihnya dari kemenangan-kemenangan secara mengejutkan. Kemudian, ya, di antara juga ujian di dalam surah Al-Kahfi ini adalah ujian mempunyai harta, dan itu dicontohkan dalam kisah 2 pemilik kebun. Dikatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, dan yang akan tinggal itu adalah amal saleh. Kenapa Allah katakan anak, ya, dan kehidupan dunia itu perhiasan? Ya, sifat perhiasan itu gimana, Bu? Ada orang yang biasanya itu perhiasan, Pak, kalau mau tidur itu dilepas. Ya, jadi sifatnya bagaimana? Maksudnya harta dan anak itu bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Filosofinya, kalau ibu-ibu tidur malam kadang ada antingnya dilepas. Kalau anting nggak dilepas, kalung gelang pasti dilepas, ya. Yang besar-besar itu pasti dia lepas.
Itu namanya perhiasan. Kalau Allah tidak gunakan kata perhiasan, Allah katakan itu sebagai beban, berarti perhiasan itu tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini lihat bahasa Al-Quran ini ya. Kenapa yang dipakai adalah zina? Karena harta itu kalau pandai kau gunakan, maka dia bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Gak ada salahnya kita punya harta. Gak ada salahnya. Karena Allah di sini bilang zina. Perhiasan berarti boleh dipakai. Boleh kita kumpulkan. Tetapi jangan yang kita kumpulkan itu dia akan menjadi perhiasan di dunia saja. Itu yang celaka itu. Harta anak hanya jadi perhiasan dunia saja. Tetapi kata Allah di potongan ayat selanjutnya, wal baqiyatus shalihat. Tetapi perhiasan tadi dia bisa tinggal menjadi amal saleh. Itulah yang tinggal, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika. Itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Maksudnya apa? Anak, harta, dia ini juga bisa dibawa ke akhirat. Harta, anak bisa dibawa ke akhirat. Ada orang bilang, Pak Ustadz, anak saya ini 5 hafiz Quran dan kuliahnya pada bagus-bagus nilainya. Cuman yang nomor 1 ini saja yang jadi cobaan bagi kami. Tapi karena dia yang jadi cobaan, karena anak yang pertama inilah kami rajin sholat tahajud, ya. Karena dia inilah kami rajin menuntut ilmu ke masjid. Sabtu Minggu itu udah kami serahkan hidup kami di masjid. Iktikaf, mengaji, ya, belajar tafsir. Dulu waktu anak-anak ini semuanya oke, semuanya menyenangkan hati, kami itu Sabtu Minggu itu jalan-jalan terus. Tapi baru dapat cobaan dari anak yang paling besar, ya, barulah kami rubah model hidup kami, ya. Cuman pertanyaannya saya, Pak Ustadz, apa katanya? Kenapa ya teman-teman saya itu, ya, yang dicoba itu semuanya dari anak pertama? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Kenapa? Ini kita mau rubah model hidup kita ini. Maksudnya generasi kita yang mau rubah role-nya itu, perputarannya. Kenapa biasanya anak pertama itu? Karena anak pertama itu biasanya apa, Pak? Hah? Kenapa? Karena orang tuanya sedang lalai. Biasanya perempuan dan laki-laki kalau baru menikah, targetnya apa itu? Pokoknya dunia semua, pure dunia 100%. Kadang-kadang kalau dia nggak dibekali ilmu sama ayah ibunya, halal haram tuh hantam aja masuk ke rumah itu semua. Jadi Allah tunjukkan melalui anaknya. Bukan berarti anaknya menjadi korban, bukan berarti anaknya menanggung dosanya, tidak. Anak jadi korban. Karena apa? Karena tindakan mengambil yang haram, dibawa ke rumah, dikasih makan anak, dan yang makan itu anak pertama. Maka dia yang jadi korban. Biasanya begitu. Coba lihat kalau orang baru menikah. Jangan ditanya dia ngaji ke masjid, no. Ya, saya mau cari kerjaan bagus, saya mau cari rumah bagus, saya mau cicil mobil bagus, rumah bagus. Jadi untuk itu kita suami istri harus kerja, harus memenuhi kebutuhan kita, harus bagus dengan kantor, sampai karir kita bagus. Ya, ternyata dia sudah berada di atas, Allah kasih dunia itu, ya. Kemudian setelah dia dapatkan dunia itu, barulah hatinya hampa dengan cobaan terhadap anak tertuanya. Korbannya tadi anak pertama, maka anak kedua, 3, 4 itu bagus-bagus. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mulai berilmu. Maka itu dirubah role-nya itu. Kalau mau kasih ilmu amanat sejak muda sebelum dia nikah. Jadi ketika cucu kita itu berada di kandungan, anak itu udah hati-hati dia. Udah hati-hati. Pokoknya yang pertama inilah yang akan kelak menjadi contoh bagi adik-adiknya. Orang banyak hilaf di masa muda atau masa tua, Pak? Masa muda kan? Masa muda, anak 1, anak 2, oh itu sedang garang-garangnya itu dalam mengumpulkan harta. Gak boleh diganggu, gak boleh dinasihatin, ya. It's not your business katanya. Katanya gitu ya. Ini bukan urusan.
Tapi begitulah. Tapi kalau sudah semakin tua, oh barulah dia teringat ya. Kalaulah dulu aku muda sebelum nikah berilmu, belajar kajian pranikah 3 bulan, bagaimana mengumpulkan harta di dalam rumah tangga, apa target pertama, maka dia akan selamat. Inilah diingatkan dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak itu perhiasan dunia. Dia bisa bermanfaat untuk dunia, tapi itu akan dipandang zero oleh Allah ketika dia tidak menjadi al-baqiyatus salihat, tidak menjadi amal saleh. Ya. Kemudian ya, itu ujian yang kedua adalah harta. Ujian yang ketiga adalah apa? Kepemimpinan. Setiap kita ini kan adalah pemimpin. Bagaimana contohnya kisah Zulkarnain. Lihat Zulkarnain itu. Pemimpin, raja, tapi dia tidak pernah duduk di dalam istana. Kita raja bukan orang maksudnya kita raja bukan, ya nggak punya istana, ya. Tapi kalau weekend itu pengennya di rumah nyantai, ya. Nggak mau ke masjid, nggak mau. Nanti ke masjidnya kapan? Kita ke masjidnya itu Ramadan aja. Jadi orientasinya udah beda itu Ramadan. Ada yang kadang sekadar, wah ini kalau Ramadan itu semua bakal datang, semua bisa kita jumpai, ya, semua bisa kita ceritai, bukaan itu semua bisa kita cicipi. Itu karena Ramadan itu ramai itu. Kalau dia ramai karena ilmu, itu yang terbaik. Kalau dia ramai karena dia mau ngaji di sini, ya, dari semenjak datang jam 5 sore sampai berbuka dia pegang Al-Quran terus. Tapi kalau dia datang mojok sana 5 orang cerita, ketawa-ketawa, mojok di sini 5 orang cerita, ya, maka kadang-kadang ya ngaji 25 tahun di benua mana, di Amerika, di Eropa, tapi giliran ada perselisihan sedikit masalah bangun masjid, seolah-olah itu komunitas gak pernah ngaji. Mana ilmu yang selama ini ukhuwah Islamiyah, prasangka baik, menjauhi diri dari hasad dengki. Maka saya salut sama LA, tidak ada perpecahan. Di beberapa kota sana, Allah Akbar, gara-gara masjid, ya, berpecah, ya, tidak bersaudara lagi, memutuskan tali silaturahim. Padahal kalau dihitung-hitung 25 tahun, 23 tahun, ustadz yang datang itu keren-keren. Sekelas Ustadz Syaroni Mardani, itu ustadz yang terkenal di Jakarta. Itu datang, ya, kasih ilmu yang banyak, tapi begitu ada, ya, berpecahnya tentang masalah kebaikan dan keberkahan tempat bersujud kepada Allah. Saya bilang ini kok kayak nggak pernah ngaji orang-orang ini. Padahal saya, nah itu innamal a'malu binniyat. Saya sering diingatkan oleh Pak Oji ini, innamal a'malu binniyat, Ustaz. Ya, niat itu penting. Kalau kita niat ngaji untuk mencicipi segala makanan potluck itulah yang nanti 23 tahun kemudian ketika dia dikasih sebuah masalah, maka dia akan mengambil jalan yang buruk. Jadi kalau pergi mengaji itu, kalau saya bilang ya, jangan banyak-banyak makanannya. Potluck itu dijatah aja. 3 orang yang potluck hari ini, bapak bawa sambal, yang ibu bawa timun, yang ini bawa ayamnya. That's it. Ya. Kalau mau kasih anggur, oke, silakan. Udah, jangan ini bawa risol, ini bawa cenil, ini bawa lupis, ini bawa rendang. Penuh itu meja. Ya. Besoknya ngaji, ayo kita ke masjid. Kenapa? Pasti banyak yang potluck. Saya aja bawa beginian. Itu penting, itu niat itu dalam menuntut ilmu. Jadi ketika datang suatu masalah, maka semuanya al-abrar, orang-orang yang cerdas dalam menyikapi masalah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berilmu. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu. Allah berikan kita kesabaran sebagai pemimpin. Allah berikan kita kesabaran kita sebagai orang tua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Iya, karena itu belnya kenapa sih? Itu selalu membuat confuse ya. Enggak. Itu bel
Bel ini apa? Mengingatkan aja. Mengingatkan masuk isya. Oke. Belum Silakan masuk. Pak Dadang. Waktu kemarin hari Minggu kami sudah ngadain diskusi sama teman sama dulu bisa pagi gitu Pak. Dua minggu sudah halakah, Halakah. Pas kemarin ada salah satu tanya gitu kan. Jadi karena berkaitan dengan rezeki, pas kemarin juga pas topiknya masalah rezeki gitu. Nah dia tanya apakah termasuk rezeki dari Allah jika yang didapat itu tidak baik, tidak halal, misalkan saya korupsi gitu kan. Apakah itu sudah termasuk suatu rezekinya gitu. Iya. Apakah harta yang haram itu termasuk bagian dari rezeki? Ya, apakah ketika dia mengambil yang haram itu bagian dari takdirnya? Berarti dua dari tadi. Iya. Ya. Apakah yang haram itu rezeki? Tidak. Ya, karena rezeki itu semuanya adalah kebaikan. Dan kadang orang Indonesia ini menyempitkan makna rezeki. Orang Indonesia ini kebanyakan ya, kecuali yang di LA ya. Amin. Pasar Minggu ya. Sama yang di Atlanta juga. Karena kembali ke Atlanta itu. Kalau nanti ditutup gerbang. Ditutup gerbangnya nanti. Maksudnya rezeki itu kan kadang orang kita ini mandangnya itu hanya materi, uang, ya kan? Padahal rezeki itu banyak. Ya. Rezeki yang paling utama itu apa? Iman. Rezeki yang paling utama itu iman. Terus rezeki yang paling itu kan ada 5 rezeki itu ya. Rezeki yang paling mahal itu apa? Kesehatan. Ya. Rezeki yang diimpikan itu apa? Hati yang taat. Ya, mengerjakan amal soleh pada tempat yang terbaik. Kemudian rezeki yang menjadi rezeki yang dia itu menjadi tujuan utama apa? Masuk ke dalam surga. Jadi kesehatan, pertama iman, yang kedua kesehatan, yang ketiga waktu luang, yang keempat adalah kelembutan hati untuk meminta surganya Allah. Yang paling utama adalah keimanan. Kadang-kadang kita ini banyak yang kufur dengan nikmat. Saya lihat mu'alaf di Amerika ini, oh dahsyatnya. 7 tahun dia know everything. Ya, seolah-olah dia keluaran alumni dari Al-Azhar. Ya. Orang-orang kulit putih itu. Dia paham tentang masalah tasawuf, masalah perbedaan dalam salat, perbedaan dalam mazhab-mazhab fikih. Dia hafal hadis-hadis sampai ratusan. Saya bilang itulah rezeki yang utama. Saya bilang kamu iman dan kamu diberikan taufik untuk iman kamu. Kami merasa ya iman kami ini bukan rezeki. Berapa banyak yang bersyukur imannya sebagai rezeki? Setiap subuh ada nggak yang dia mengatakan bangun subuh, ya Allah, alhamdulillah aku dibangunkan dalam keadaan beriman, ya, dan aku dibangunkan dalam keadaan hati yang lembut. Mau nginjak gas mobil untuk pergi ke masjid. Itu rezeki apa? Rezeki hati yang taat, rezeki hati yang lembut, rezeki dalam segi kesehatan. Ya, dia nggak senang anaknya belum selesai kuliah, umur 22 tahun, umur 23, tapi dia nggak lihat bagaimana perbedaan anaknya dengan anak orang lain. Kalau ayahnya datang, dia cium tangan, dia senyum, dia ambilkan minum, ya, nggak pernah ngomong tinggi sama dedinya, ya. Kadang-kadang dedinya ketiduran, dia bangunkan sholat tahajud. Dia selalu melihat materi-materi. Kenapa dia berhasil masuk science, masuk computer engineering? Kenapa kamu hanya pilih yang tidak digemari oleh orang? Misalkan ya marketing lah, apa segala macam. Tapi dia nggak pandang bagaimana itu anak benar-benar menjadi qurrata a'yun. Kadang-kadang ada yang orang tua begitu, ya. Apalagi saya bilang anak bapak udah kerja, belum lah, orang kuliah belum tamat, ya. Tapi orang lain yang punya anak sudah kerja umur 22 tahun malah memuji dirinya, oh itu ayahnya hebat itu. Kenapa? Itu di negeri ini satu-satunya anaknya yang hafiz Quran, pandai azan, baca Al-Qurannya bagus, jadi imam.
Begitu. Orang lain memuji diri dia, tapi dia sendiri mengatakan bahwasanya anaknya belum berhasil. No. Keberhasilan itu bukan dari materi, tetapi yang kita doakan, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi penyejuk pandangan mata. Anak kita kalau pulang bawa mobil mewah, tapi dia merokok, terus dia bilang, "How are you, Dad?" katanya. Dia nggak salam kita. Ya, dia masuk kamar terus. WhatsApp. WhatsApp katanya. Hey dude. Besok pagi baru keluar kamar, ya, dia keluar aja gitu. Tapi mobilnya bagus. Dia send money every month, dia send. Ya, 2.000, 5.000. Itu qurrata ayun enggak? Bukan menyejukkan mata. Menyejukkan mata itu kalau kita lihat dia, hati kita itu tenang, hati kita bersyukur. Ya, ketika dia datang, ya, assalamualaikum ayah, apa kabar? Dia cium tangan kita, ya. Sholat zuhur, ayo kita ke masjid, katanya. Kemudian dia ajak kita makan, bagus dia dengan ibunya, ya. Itulah namanya qurrata a'yun. Kemudian dia bilang sebagian hartanya dia sedekahkan untuk korban musibah di Maroko. Kan itu seperti ketiban durian runtuh. Jadi rezeki itu adalah rezeki yang baik. Kalau dia mengambil yang haram, apakah itu dikatakan rezeki? Bukan. Ya, justru itu adalah kekufuran bagi dirinya. Dan itu kalau rezeki itu, Pak, simpelnya begini, rezeki itu yang tidak membuat kita susah di akhirat. Ya. Kalau dia malah membuat kita babak belur di akhirat, itu namanya bukan rezeki. Itu namanya laknat. Ya. Kalau kita dapat korupsi, ini kan babak belur nanti di akhirat. Ya, karena diambil dari kata rozaqa, sesuatu yang dia berkembang, barokah, an-numu, yaitu dia berkembang, barokah. Dia itu kalau rozaqa itu dia naik, ya, kemudian dia besar, dia itu begini, mengembangnya itu ke bawah gitu. Besarnya itu ke bawah, nah itulah namanya rezeki. Kalau dia besar naik terus ke atas, itu bukan rezeki namanya. Ya, jadi kalau harta itu dia naik terus nggak bisa turun, itu biasanya dari yang haram. Kemudian kalau dia berlaku maksiat, apakah itu takdir dia? Tidak, itu pilihan dia. Allah memberikan kita ikhtiar karena kita udah diberi hakal. Ya, kata doa Pak Said itu, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kalau yang benar itu benar, ya, dan berikanlah kami rizki, warzuqna, dan berikanlah kami rizki untuk mengikuti yang benar itu. Itu dari mana dapatnya? Dari akal, dari hati. Tapi Allah mengikhtiarkan. Tapi Allah berikan ikhtiar. Kalau kamu mau pertanggungjawabanmu berat, silahkan. Kalau itu menjadi pilihanmu, Allah tidak maksa. Tapi kadang-kadang dengan doa kedua orang tua aja, Pak, anak itu mau buat maksiat selalu gagal. Mau pergi ke pub, rupanya kunci mobil hilang. Ya. Kalau sekarang Pak Ustaz udah keren, udah pakai sidik jari. Ya. Rupanya dia belum ngecas mobil, sudah habis baterainya. Ada aja itu. Itu rezeki juga itu. Rezeki tidak jadi berbuat maksiat. Itu biasanya karena doa orang tua, karena amal soleh yang dia tidak sadari. Ada orang mau nyebrang, dia bantu. Anak ini masih istilahnya ya liplap lah ya, kanan kiri, tapi tetap masih ikut baik juga. Kasih orang sedekah, bantu orang menyeberang, ya. Itu Allah akan halangi dia dari berbuat maksiat. Selebihnya itu ikhtiar dia, selebihnya itu pilihan dia, ya. Semuanya tersedia, ya. Semuanya tersedia di atas dunia ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, if'alu ma syi'ta. Perbuatlah apa saja yang kau kehendaki di atas dunia, fa innakum mayyitun, maka sesungguhnya kalian akan menjadi bangkai. Kalau udah jadi bangkai itu nanti akan mayat, maka nanti akan mempertanggungjawabkan. Begitulah Pak ya. Jadi rezeki itu yang halal saja, yang menyenangkan kehidupan akhirat. Yang lain ada? Oh, silakan Mas Mubi. Waalaikumsalam. Mengenai
kholaqoh yang tadi Bapak ceritakan itu, meskipun kita tidak paham, disarankan itu mengikuti. Menurut aku itu, apa kita mengikuti hal misalkan kita ada kholaqoh dengan bahasa yang kita mengerti? Tadi Bapak yang saya tangkap begitu. Oke. Kadang-kadang kan pengajian itu kalau ya ada kadang-kadang para dai itu dia banyak juga yang harus mengikuti tren pasar. Ya, kalau misalkan trennya itu memang kalau nggak lucu kamu nggak bisa hidup di BUMN. Misalkan ustadz itu. Kalau kamu tidak terlalu serius ya, tidak terlalu memindahkan hukum Al-Quran itu untuk kami, maka kamu tidak bisa berceramah di sini. Jadi kita harus ikutlah ya dengan tren pasar itu. Lucu, harus pakai masalah-masalah yang ya remeh-temeh lah. Sabar, ikhlas, itulah yang digodok-godok, selesai. Akhirnya kan umat kan nggak teredukasi. Korupsi itu kan terus begitu aja. Mohon maaf, hadis yang itu ya tentang Ramadan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan iman dan ihtisab, beriman kemudian dengan kehati-hatian perhitungan. Kalau setiap Ramadan kita pakai hisab, perhitungan, ihtisaban, muhasabah diri, 10% aja setahun nambah kebaikan. Kalau yang ngejalanin 20 tahun Ramadannya berapa itu? Surplus iman 10 kali 20 200% udah surplus banyak. Indonesia itu udah berapa puluh tahun Ramadan. Kenapa pejabatnya gitu-gitu terus? Pernah saya bawakan, saya diundang ceramah itu di kementerian ya, menggantikan orang di Kementerian Keuangan. Waktu itu lagi heboh setelah Mario Dandi itu dibukalah oleh netizen flexing motor gede sama yang ibu-ibu pejabatnya itu ini tas mewah. Kan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan kan, ibu-ibunya, dan itu eselon 1 yang klub motor gede yang ketahuan yang diulik-ulik oleh netizen. Saya bawa itu tentang imanan wa ihtisaban. Ya, Ramadan itu menjadi bulan untuk muhasabah diri. Ya, kalau selama ini dia 20 tahun dengan Ramadan yang masih suka flexing, ya, masih suka menganggar-anggarkan kekayaannya, maka itu sama juga dia tidak menghayati Ramadan itu. Kata Syafi'i Antonio, kalau Ramadan itu 1 tahun 10%, maka 13 tahun itu udah 130%. Harusnya Indonesia itu sudah tidak ada lagi koruptor. Saya bilang begitu, ya, habis pengajian, ya, saya dikasih bukan tulisan yang itu suruh tanda tangan, salam, udah pulang. Semenjak itu nggak pernah dihubungin lagi. Nggak bisa gitu, Pak Ustadz katanya. Bapak harus ikut dengan tren pasar. Kami itu maunya dipuji-puji. Kami itu maunya diajak tertawa. Event itu di bulan Ramadan. Oh tidak, saya bukan begitu. Kami diajar nggak diajarin begitu. Kami diajar untuk mengedukasi. Dan ketika kau tinggalkan umat itu, tambah ilmu mereka, berubah akhlak mereka, itulah yang dinamakan dakwah. Ya, mungkin saya hanya sekali saja diundang ke Kementerian Keuangan ini, sekali aja. Tapi itulah kesempatan saya untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, itu pada mikir itu. Bisa jadi saya nggak diundang lagi, tetapi bayangkan berapa banyak orang yang mulai berpikir, benar, berapa banyak Ramadan yang kami lewati tanpa adanya perubahan dari dalam diri kami, ya kan? Dan setelah itu sudah nggak ada lagi klub motor gede, bukan karena saya, tetapi karena mereka disosor KPK ya, bukan karena saya juga. Jadi begitulah Mas. Kadang-kadang ustadz-ustadz ini dia harus bawa satu ilmu yang itu nggak menarik, karena mungkin Mas Mugi udah ada ilmu tentang sholat, yang lain belum. Dia bilang malas lah, saya kan udah tahu. Maka dia naik, dinaikkannya punggungnya, dia keluar. Nggak sabar itu namanya. Begitu maksudnya, bukan maksud saya. Tapi kadang-kadang banyak juga orang yang tidak memahami. Dia tidak mengatakan ini nggak enak, itu nggak memahami, tapi dia malas saja lah ikut ngaji. Akhirnya dia pergi, rugi.
Jadi menuntut ilmu itu harus sabar. Itu maksudnya saya tadi ya. Nah, jelas ya? Nah, tapi contohnya panjang banget. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu